Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu dalam keadaan sehat. Amin. Walaupun di tengah pandemi COVID-19 ini yang menyebabkan kita menjadi terbatas melakukan kegiatan sehari-hari, tapi kita harus tetap semangat. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Muljadi MM selaku pembimbing skripsi saya yang telah membimbing saya hingga saat ini, dan terima kasih kepada Ibu Husnadara SE MSI yang menguji seminar proposal saya saat ini. Pada hari ini, Kamis 18 Juni 2020, saya Ayunda Wijayanti akan mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Pengaruh Barang Impor dan Gaya Hidup Terhadap Minat Beli Konsumen Sepatu Lokal. Studi kasus pada mahasiswa atau mahasiswi Universitas Muhammadiyah Tangerang. Latar belakang masalah. Diketahui era globalisasi ini menjanjikan suatu peluang dan tantangan bisnis baru bagi pengusaha yang beroperasi di dunia. Dengan adanya globalisasi, pasti akan diiringi dengan tren bahkan model yang menurut konsumen itu adalah selera mereka, seperti misalnya pada produk sepatu. Sepatu menjadi salah satu produk yang digemari masyarakat Indonesia. Berdasarkan ini, hidup sehat menjadi sebuah tren dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karenanya, sepatu olahraga menjadi semakin eksis. Hubungan antar negara menjadi faktor penting yang berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi masing-masing negara. Kondisi ini menyebabkan daya saing sebagai salah satu faktor yang menentukan dalam kompetisi antar negara dengan adanya barang impor dan barang ekspor. Saat ini juga konsumen tidak hanya menuntut kualitas produk dalam menentukan minat beli, namun dengan adanya status sosial konsumen yang berlandasan dengan tujuan pemenuhan keinginan dan kepuasan demi mengikuti gaya hidup pun menjadi pertimbangan konsumen. Identifikasi masalah dalam penelitian ini, yang pertama, makin maraknya barang impor dengan harga yang jauh lebih murah sehingga barang lokal susah untuk mendapatkan pasar. Yang kedua, mudahnya konsumen mendapatkan barang impor karena maraknya e-commerce. Yang ketiga, pola konsumsi konsumen yang berlebihan dengan hadirnya gaya hidup yang tinggi dan gengsi yang tinggi. Yang keempat, adanya status sosial konsumen dengan tujuan pemenuhan keinginan dan kepuasan demi mengikuti gaya hidup. Yang kelima, adanya perubahan tujuan berkonsumsi konsumen dari kebutuhan pokok dengan tujuan pemenuhan kebutuhan pokok berubah menjadi konsumsi dengan tujuan pemenuhan keinginan dan kepuasan. Yang keenam, adanya persaingan yang sangat ketat antara produk sepatu lokal dan produk sepatu impor. Rumusan masalah kali ini ada 3, yaitu yang pertama, seberapa besar pengaruh barang impor terhadap minat beli konsumen sepatu lokal. Yang kedua, seberapa besar pengaruh gaya hidup terhadap minat beli konsumen sepatu lokal. Dan yang ketiga, seberapa besar pengaruh barang impor dan gaya hidup terhadap minat beli konsumen sepatu lokal. Tujuan penelitian kali ini, yang pertama, untuk mengetahui seberapa besar pengaruh barang impor terhadap minat beli konsumen sepatu lokal. Yang kedua, untuk mengetahui seberapa besar pengaruh gaya hidup terhadap minat beli konsumen sepatu lokal. Yang ketiga, untuk mengetahui seberapa besar pengaruh barang impor dan gaya hidup terhadap minat beli konsumen sepatu lokal. Tinjauan pustaka kali ini terbagi menjadi 5 subbab. Yang pertama, pemasaran, yang kedua, perilaku konsumen, yang ketiga, barang impor, dan yang keempat, gaya hidup atau lifestyle, dan yang kelima, minat beli konsumen. Pengertian pemasaran. Pemasaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mempromosikan suatu produk atau jasa yang mereka miliki. Konsep pemasaran
terbagi menjadi 3, yaitu kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Dalam kegiatan pemasaran terbagi menjadi beberapa konsep, antara lain konsep produksi, konsep produk, konsep penjualan, konsep pemasaran, dan juga konsep pemasaran holistik. Perilaku konsumen. Pengertian perilaku konsumen adalah proses atau aktivitas seseorang yang berhubungan dengan pencarian, pemilihan, pembelian, dan penggunaan serta pengevaluasian produk dan jasa demi memenuhi kebutuhan keinginan konsumen dalam pengambilan keputusan seseorang melakukan pembelian barang atau jasa yang sesuai dengan yang diharapkan dalam rangka memuaskan kebutuhan dan hasrat konsumen. Model perilaku konsumen. Dengan memahami model perilaku konsumen serta rangsangan dari luar berupa rangsangan pemasaran, yaitu produk dan jasa, harga, saluran distribusi dan komunikasi, maupun rangsangan lain seperti ekonomi, teknologi, politik, dan budaya, dapat mempengaruhi pilihan konsumen dan memiliki dua pemilihan dari segi psikologi konsumen, yaitu motivasi, persepsi, pembelajaran, dan memori, dan juga dari karakteristik konsumen, yaitu budaya, sosial, dan personal. Dengan adanya pemilihan kedua tersebut, maka diketahui sebelum melakukan pembelian terhadap suatu produk, yaitu melakukan pengenalan masalah, pencarian informasi, pemilihan alternatif, kebutuhan pembelian, dan perilaku pasca pembelian. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama ada faktor budaya, yang kedua ada faktor sosial, yang ketiga ada faktor pribadi, dan yang keempat ada faktor psikologis. Proses keputusan pembelian. Yang pertama ada pengenalan masalah, yang kedua ada pencarian informasi, yang ketiga ada evaluasi alternatif, yang keempat ada keputusan pembelian, dan yang kelima ada evaluasi pembelian. Pengertian barang impor. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabeanan sesuai peraturan atau perundang-undangan yang berlaku. Pengertian importir. Importir adalah orang, perseorangan, atau lembaga atau badan usaha, baik yang dibentuk dalam badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan kegiatan impor. Barang impor dibagi menjadi 3, yaitu barang bebas impor, barang dibatasi impor, dan barang dilarang impor. Jenis-jenis impor terbagi menjadi 5, yaitu impor untuk dipakai, yang kedua impor sementara, yang ketiga impor angkut lanjut, yang keempat impor untuk ditimbun, dan yang kelima impor untuk re-export. Tujuan dan manfaat impor. Tujuan dan manfaat impor yaitu yang pertama untuk mendapatkan bahan baku, yang kedua untuk mendapatkan teknologi terbaru, dan yang ketiga untuk menambah pendapatan devisa negara. Untuk mempersingkat waktu, saya lanjut dengan pengertian gaya hidup. Pengertian gaya hidup adalah pola hidup seseorang di dunia yang diekspresikan dalam aktivitas, minat, dan opininya. Faktor gaya hidup yaitu antara lain 1. Bagaimana mereka menghabiskan waktunya, dan yang kedua minat mereka, apa yang dianggap penting di sekitarnya. Yang ketiga, pandangan-pandangan baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Indikator pengukuran gaya hidup. Pertama ada psikokentrik, yaitu konsumen memilih dengan tujuan ingin mengulang kepuasan yang telah dia dapatkan sebelumnya. Yang kedua, mendekati psikokentrik,
yaitu konsumen terbiasa menggunakan barang yang lama untuk mendapatkan kepuasan yang sama, namun ada kecenderungan ingin pula mencari produk yang menawarkan hal baru. Yang ketiga ada mid-centric, yaitu konsumen meniru orang lain mencari pengalaman baru yang telah didapatkan dari orang lain. Yang keempat mendekati alloy-centric, yaitu konsumen ingin mencari produk yang menawarkan hal yang baru, namun ada kecenderungan ingin pula tetap menggunakan produk yang lama. Yang kelima alloy-centric, yaitu konsumen memilih produk dengan pertimbangan, biasanya mencari produk yang menawarkan hal yang baru atau yang unik. Identifikasi gaya hidup, yang pertama ada pembelian produk bermanfaat, yang kedua ada kesukaan atau memanjakan diri, dan yang ketiga ada gaya hidup mewah, yang keempat hasrat kemewahan. Pengertian minat beli. Menurut Kotler dan Keller 2016 halaman 137, minat beli adalah perilaku konsumen yang muncul sebagai respon terhadap objek yang menunjukkan keinginan pelanggan untuk melakukan pembelian. Aspek minat beli. Aspek minat beli terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama tertarik untuk mencari informasi tentang produk, dan yang kedua konsumen yang terangsang kebutuhannya akan terdorong untuk mencari informasi yang lebih banyak. Indikator minat beli. Yang pertama, minat preferensial, yaitu kecenderungan seseorang untuk mereferensikan produk kepada orang lain. Yang kedua ada minat preferensial, yaitu menunjukkan perilaku seseorang untuk memiliki preferensi utama pada pokok produk tersebut. Yang ketiga ada minat eksploratif, yaitu menunjukkan perilaku seseorang yang selalu mencari informasi mengenai produk yang diminati atau mencari informasi lain yang mendukung sifat-sifat positif dari produk tersebut. Tahapan minat beli konsumen. Yang pertama ada attention, yang kedua ada interest, yang ketiga ada desire, yang keempat ada action. Faktor-faktor yang mempengaruhi minat beli. Menurut Improvement 2014 ada beberapa faktor yang mempengaruhi minat beli, diantaranya faktor kualitas, yang kedua faktor brand atau merek, yang ketiga faktor kemasan, yang keempat faktor harga, yang kelima faktor ketersediaan barang, dan yang enam faktor acuan. Landasan teori. Impor adalah kegiatan perdagangan dengan cara memasukkan barang dari luar negeri ke dalam daerah pabean Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Marolop Tanjung 2011 halaman 379, memiliki indikator penelitian. Yang pertama selera konsumen terhadap barang-barang luar negeri, yang kedua adanya barang yang belum atau tidak bisa diproduksi di dalam negeri, dan adanya kuantitas barang di dalam negeri yang belum mencukupi. Gaya hidup atau lifestyle. Gaya hidup adalah pola hidup seseorang di dunia yang tercermin dalam kegiatan, minat, dan pendapat. Gaya hidup memotret interaksi seseorang secara utuh dengan lingkungannya. Menurut Kotler 2016 halaman 175, indikator penelitiannya yaitu pengukuran kegiatan, yang kedua minat, yang ketiga pendapat konsumen. Minat beli konsumen. Minat beli konsumen adalah perilaku konsumen di mana konsumen memiliki keinginan dalam memilih dan mengonsumsi suatu produk yang ditawarkan. Menurut Kotler dan Keller dalam Veronica tahun 2016 halaman 21, dengan indikator penelitiannya, yang pertama menginformasikan ke orang lain, yang kedua merekomendasikan ke orang lain, yang ketiga hasrat keinginan atau melakukan pembelian ulang. Kerangka pemikiran. Berdasarkan tinjauan landasan teori dan penelitian terdahulu, maka dapat disusun suatu kerangka pemikiran dalam
Penelitian kali ini terdapat 3 variabel, yaitu 2 variabel independen dan 1 variabel dependen. 2 variabel independen antara lain yaitu barang impor sebagai X1 dan gaya hidup atau lifestyle sebagai X2. Dan variabel dependen atau variabel terikat yaitu minat beli konsumen sebagai variabel Y. Hipotesis. Berdasarkan tinjauan yang berupa landasan teori dan penelitian terdahulu, maka disajikan hipotesis sebagai berikut. Apa sih hipotesis? Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga, karena masih harus dibuktikan kebenarannya dengan data yang dikumpulkan melalui penelitian. Hipotesis dalam penelitian ini yang pertama, diduga barang impor berpengaruh terhadap minat beli konsumen sepatu lokal. Yang kedua, diduga gaya hidup berpengaruh terhadap minat beli konsumen sepatu lokal. Yang ketiga, diduga barang impor dan gaya hidup berpengaruh terhadap minat beli konsumen sepatu lokal. Metodologi penelitian. Pendekatan yang digunakan untuk menganalisis data hasil penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu yang menggunakan angka untuk menyimpan hasil penelitian. Tempat penelitian ini dilakukan pada mahasiswa atau mahasiswi Universitas Muhammadiyah Tangerang. Waktu penelitian dilakukan selama kurang lebih 3 bulan, yaitu dari bulan Maret sampai bulan Juli 2020. Definisi dan pengukuran variabel barang impor itu menurut Marolop Tanjung tahun 2011 halaman 379. Variabel gaya hidup atau lifestyle menurut Kotler dan Keller tahun 2016 halaman 175. Dan variabel minat beli konsumen menurut Kotler dan Keller tahun 2016 halaman 21. Populasi dan sampel. Populasi yang diambil dalam penelitian kali ini yaitu mahasiswa atau mahasiswi semester 8 Universitas Muhammadiyah Tangerang yang mengetahui tentang sepatu lokal yang jumlahnya tidak dapat diukur. Sampelnya menggunakan metode probability sampling atau simple random sampling, yaitu menghasilkan 100 responden mahasiswa atau mahasiswi Universitas Muhammadiyah Tangerang. Metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang saya lakukan dalam penelitian ini yaitu angket atau kuesioner dengan model skala Likert. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Metode analisis data yang saya gunakan dalam penelitian ini, yang pertama uji statistik deskriptif, yang kedua uji instrumen, yang ketiga uji regresi, yang keempat uji korelasi, yang kelima uji koefisien determinasi, dan yang keenam uji hipotesis. Demikian presentasi seminar proposal yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.